Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 kelas E Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan menjelaskan tentang pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Nama saya Mutiara Nanda Pratiwi dengan NIM 30329 dari kelas E. Perkenalkan, nama saya Jessica Lestari dengan 5 digit NIM terakhir 30349. Perkenalkan, nama saya Anissa Lailatul Khairia dengan 5 digit NIM terakhir 30390. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kinido Isya dengan 5 digit NIM terakhir 30370. Sebelum membahas syarat-syarat dari perjanjian, kita harus mengetahui arti dari perjanjian. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, arti dari perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Setelah mengetahui arti dari perjanjian, kita akan membahas tentang perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam pasal 1320, terdapat 4 syarat sah suatu perjanjian. Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi keempat syaratnya, yaitu syarat yang pertama adalah adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Syarat yang kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Syarat yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan syarat yang keempat, suatu sebab atau kausa yang halal. Dari pasal 1320 dapat diambil konsekuensinya, yaitu yang pertama, tidak dipenuhi di luar hal tersebut, tidak akan berakibat pada ketidakabsahan perjanjian. Kemudian, agar perjanjian sah, maka harus dipenuhi keempat syarat tersebut. Dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tidak sah. Syarat yang pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat dalam perjanjian mengandung arti bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat atau setuju pada isi atau pokok-pokok materi yang diperjanjikan. Jika seseorang menghendaki apa yang disepakati, maka orang tersebut dikatakan memberikan kesepakatannya. Pernyataan pihak yang menawarkan disebut tawaran, sedangkan pernyataan pihak yang menerima penawaran disebut akseptasi. Perjanjian dapat dikatakan sepakat jika tidak terdapat paksaan, penipuan, dan kekilafan. Paksaan sendiri berarti setiap perbuatan mengancam pada seseorang sehingga menimbulkan ketakutan dan setuju pada perjanjian. Lalu, penipuan merupakan tindakan tipu muslihat serta harus dapat dibuktikan, dan yang terakhir kekilafan. Kehilafan terjadi jika salah satu pihak khilaf mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan atau tentang barang yang menjadi objek perjanjian. Yang selanjutnya adalah poin kedua dari pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Jadi yang dimaksud cakap di sini itu adalah kemampuan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, serta para pihak harus memiliki wewenang untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dan yang perlu diingat juga di sini itu kecakapannya tidak terbatas pada individu, melainkan juga meliputi wewenang seseorang dalam menandatangani perjanjian. Ya. Lalu yang dimaksud cakap di sini bisa kita lihat pada pasal 1329 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian dijelaskan lagi lebih detail pada pasal 1330 KUH Perdata yang mencantumkan tentang pengecualian dengan penjelasan ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam pernikahan atau istri.
Tetapi perlu digarisbawahi bahwa poin ketiga ini setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2, maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap dalam hukum. Jadi untuk kategori ketiga ini tidak termasuk ke dalam orang-orang yang tidak cakap. Orang yang belum dewasa termasuk ke dalam orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Dewasa di sini maksudnya adalah orang yang sudah genap berumur 21 tahun dan orang yang sudah kawin meski belum genap berumur 21 tahun. Selanjutnya yang termasuk ke dalam orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Maksudnya adalah orang ini mengalami gila, dungu, mata gelap, lemah akal, atau juga pemboros. Selain itu, seseorang yang mengalami kepailitan menjadi tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu sejak pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan. Kemudian, syarat sah perjanjian yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Artinya, dalam membuat perjanjian, sesuatu yang diperjanjikan yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak harus memiliki objek perikatan yang jelas. Objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa yang mencakup perbuatan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sama sekali. Sebagai contoh, objek benda yaitu jual beli rumah, sedangkan objek jasa yaitu perjanjian karyawan tidak boleh membocorkan resep perusahaannya. Syarat selanjutnya adalah suatu sebab atau kausa yang halal. Syarat sahnya perjanjian keempat adalah tidak boleh membuat perjanjian tentang sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum. Contohnya seperti membuat perjanjian jual beli narkotika, perjanjian perdagangan manusia, dan sebagainya. Perjanjian semacam itu dilarang dan tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Kausa bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian, melainkan mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka apabila seseorang membeli pisau di suatu toko dengan tujuan untuk membunuh orang, maka jual beli tersebut memiliki kausa yang halal. Jika maksud pembunuh tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan bahwa ia hanya bersedia untuk membuat pisau jika pembeli membeli pisau darinya untuk melakukan pembunuhan. Di sini tidak ada kausa hukum yang halal. Pada awal video tadi kita sudah mengetahui bahwa pasal 1320 KUH Perdata ini memiliki 4 poin. Nah, dari keempat poin tersebut kita membaginya menjadi 2. Poin pertama dan poin kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena merujuk kepada pembuat dari perjanjian tersebut. Sedangkan poin ketiga dan keempat termasuk kepada syarat objektif karena merujuk kepada isi dari perjanjian tersebut. Nah, ketika syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Maksudnya adalah perjanjian tersebut lahir atau mengikat sebelum adanya pembatalan. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Batal demi hukum di sini maksudnya adalah perjanjian tersebut tidak pernah lahir atau batal sejak semula.